Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran. Karena diingat kembali kalian sudah kelas 9, jadi semangat kalian harus lebih ditingkatkan dalam belajar. Oke? Gunakan waktu sebaik-baiknya ya, dan gunakan kuota handphone sepenting-pentingnya. Oke? Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang apa? Tentang teks cerita pendek. Jadi hari ini kita mempelajari tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Tanggapan menanggapi, memberikan komentar. Komentar itu berisi kritik dan dukungan. Kritik dan saran juga bisa. Kalau kritik itu tidak setuju, kalau dukungan berarti setuju, ya kan? Nah, itu tadi ya, pengertian dari teks tanggapan merupakan komentar yang berisi kritik atau dukungan. Kalau kritik isinya itu tidak setuju, sedangkan dukungan itu setuju. Ya. Nah, di dalam teks tanggapan itu terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, teks tanggapan deskriptif. Di buku kalian ada tuh di bab teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan. Teks tanggapan deskriptif, kalian sudah belajar di kelas 7 tentang teks deskriptif. Itu tentang memaparkan, menjelaskan yang menerapkan kesan indera, ya. Itu teks deskriptif. Nah, bagaimana dengan teks tanggapan deskriptif? Tentunya memberikan tanggapan atau memberikan komentar dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan kesan indera. Apa saja kesan indera? Penglihatan, pendengaran, nah itu. Kedua, teks tanggapan kritis. Nah, di sini bisa bentuknya positif atau negatif. Nah, dalam memberikan tanggapan kritis harus melakukan penelitian terlebih dahulu tentang masalah yang akan ditanggapi dengan detail dan jelas. Jadi tidak bisa kita memberikan komentar hanya opini kita semata. Kita juga harus melakukan penelitian juga. Apakah memang sebenarnya seperti itu? Apakah memang kenyataannya seperti itu? Baru kita memberikan tanggapan, kita memberikan komentar. Ya, kalian sering nih kan, kalau misalnya lagi deket sama temen, terus ada salah paham, tiba-tiba marah-marah, nah sesuai enggak sama kenyataannya, baru deh kan diobrolin baik-baik. Nggak bisa kayak asal kasih komentar, kamu kenapa kayak gini, gitu kan nggak bisa kan. Jadi harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kita cari terlebih dahulu, baru kita bisa mengungkapkan pendapat kita, komentar kita terkait tentang masalah yang akan kita tanggapi. Itu. Selanjutnya terdapat apalagi jenis-jenis, ciri-ciri dulu nih. Ciri-ciri dari teks tanggapan, yang pertama itu memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, tanggapan disajikan dengan fakta. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa memberikan tanggapan itu harus dilihat dulu fakta yang sebenarnya itu seperti apa, untuk mendukung tanggapan yang kita keluarkan, yang kita sampaikan. Yang ketiga, membuat konteks masalah, deskripsi, dan penilaian. Jadi kita teliti dulu masalahnya apa, lalu kita jabarkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memberikan penilaian atas masalah yang sedang diperbincangkan. Seperti itu. Nah, lanjut tentang informasi penting dalam teks tanggapan. Di sini yang pertama, terdapat cara menemukan informasi penting dalam teks tanggapan. Yang pertama, membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu keseluruhan dari teks tanggapannya.
Lalu menemukan pokok-pokok isi dari setiap paragraf ya. Jadi pokok paragraf itu kan ditemukan di dalam setiap paragraf ya. Nah, pokok pikiran adanya di mana aja? Ya ini pasti pada lupa deh ya kan. Ada deduktif, induktif, deduktif dan induktif. Ada di depan, ada di belakang, ada di depan dan di belakang atau di akhir. Nah, itu cara menemukan pokok pikiran dalam tiap paragraf. Selanjutnya, mencatat informasi penting yang ditemukan, lalu memeriksa kembali kebenaran informasi yang ditemukan di dalam teks tanggapan. Jadi kita nggak hanya menerima gitu saja teks tanggapan yang udah ada nih, kita terima aja. Kita harus cari tahu kebenarannya juga seperti apa, ya. Nah, selanjutnya terdapat jenis kalimat. Tadi kan jenis dari teks tanggapan. Sekarang kalimat yang digunakan dalam teks tanggapan itu beragam. Nah, yang pertama ada kritik, kedua saran, ketiga sanggahan, keempat penolakan, dan yang kelima persetujuan. Kalian baca dulu, kalian teliti dulu apakah perbedaannya dari tiap-tiap jenis kalimat tanggapan ini. Baru minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas mendetail tentang jenis kalimat tanggapan. Oke? Itu dibaca, diteliti, difahami, dicari tahu apa beda-bedanya tiap jenis dari kalimat tanggapan tersebut. Oke, itu saja untuk materi kelas 9. Semoga kalian bisa pahami dengan baik, kalian cermati dengan baik. Kalaupun memang masih ada yang belum paham, video ini bisa terus diulang, didengarkan, atau bisa langsung tanyakan kepada ibu apa yang masih belum ngerti, ya. Gak usah malu, gak usah sungkan, asal tahu waktu. Oke, dalam hubungin ibu. Itu saja, terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, begitupun keluarga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga materinya dapat bermanfaat juga untuk kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.